Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Ananda? Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Alhamdulillah luar biasa, Bu. Selamat siang Nandanya ya. Siang, Bu. Ya, kemudian Ibu ambil absennya dulu ya, Nanda. Satu Ya, Bu. persatu. Ananda Ruzi ada? Hadir, Bu. Ananda Suhardi ada, Nak? Ada, Bu. Ananda Serli ada, Nak? Saya, Bu. Ananda Siti ada, Nak? Ada, Bu. Ananda Warzukni ada? Ada, Bu. Ananda Wiwit? Hadir, Bu. Ananda Sigit? Ada, Bu. Ananda Widya? Hadir, loh. Ananda Yuli? Ada. Ya, ini Ibu ada memberikan ice breaking ke Ananda ya. Tolong disimak ya, Nak ya. Nah, kalau Ibu bilang sejarah, Ananda bilang is the best. Kalau Ibu yang kedua kali Ibu bilang sejarah, Ananda bilang is the best. Kalau yang ketiga Ibu bilang sejarah, merdeka. Paham, Nak? Paham, Bu. Ananda semuanya yang lain paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, good. Ya, oke. Ya, kita mulai ya. Sejarah. Is the Is best. the best. Sejarah. Is the best. Is the best. Sejarah. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya Ananda mengikuti proses pembelajaran secara dengan Ibu, itu semangat ya, Nak ya. Nah, jadi sebelum ke sekolah, Ananda itu harus sarapan dulu di rumah ya, Nak ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik. Peserta didik dapat menjelaskan peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Maksudnya di sini adalah peserta didik dapat menjelaskan latar belakang gerakan non-blok. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah perkembangan gerakan non-blok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Oke, Nak, kira-kira Ananda paham ya apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Tujuannya? Tujuannya nanti saya bisa tahu tentang gerakan non-blok, Bu. Iya, Ya, oke, itu, Bu. Nak. Itu. Nah, tadi semuanya sudah paham ya apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Bukan belajar sejarah itu banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan ya, Nak ya. Nah, apa pentingnya kita belajar sejarah? Yang pertama itu kita bisa meningkatkan semangat nasionalisme, cinta tanah air. Kita mengantisipasi, mencari solusi kesalahan, maksudnya peristiwa masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, begitu ya. Contohnya begini. Nah, ada kolonialisme begitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk masa yang akan datangnya supaya kita tidak dijajah oleh negara-negara lain atau bangsa yang sama. Nah, begitu ya. Oke, Nak, paham ya, Nak ya. Nah, selanjutnya sebelum kemudian Ibu akan menayangkan video pembelajaran ya. Tolong disimak baik-baik, Nak, diperhatikan dan diamati baik-baik ya, Nak ya. Video pembelajaran yang Ibu tampilkan tentang gerakan non-blok. Peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Adalah medianya pembelajaran tentang sejarah peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok ya. Nah, kemudian selanjutnya udah ya. Udah. Oke, selanjutnya Nanda. Nah, acara kegiatan pembelajaran inti dari pembelajaran ini adalah Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning.
ya yang dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya nak ya, bisa dengar suara ibu nak? Bisa, alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur Bu. kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, selanjutnya Ananda. Nah, model pembelajaran kitab yang kita pakai pada hari ini yaitu adalah PJBL. Itu di mana Ananda nanti menghasilkan suatu proyek atau produk ya. Nah, kemudian dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, karena kurikulum merdeka itu Ananda itu bebas belajar dengan gaya belajarnya masing-masing dengan bakat dan minatnya. Ya nak ya. Nah, oke Nanda. Paham nak sampai di sini nak? Paham ya? Nah, sekarang Ibu. Oke. Terima kasih anak ibu yang manis. Nah, sekarang ibu bagi kelompoknya ya nak ya. Dengarkan baik-baik nak ya. Kalau perlu catat di dalam bukunya biar nanti tidak tahu kelompoknya yang mana, kan salah kabut juga kan. Nah, nah dicatat ya nama kelompoknya nak. Nah, kelompok 1 itu Ananda Ruzi dengan Yosi. Ya nak ya. Kelompok 1 Ananda Ruzi dengan Yosi. Kemudian yang kelompok 2 Suhardi dengan Wiwit. Ya Bu. Yang ketiga kelompok Serli dengan Sigit. Kelompok 4 Siti dengan Widya. Yang kelompok 5 Warzukni dengan Yuli. Nah, gimana nak? Jelaskan pembagian kelompoknya, anggota kelompoknya. Jelas ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah Ananda silakan duduk berkelompok. Kemudian silakan disiapkan misalnya kertas, smartphone, kemudian pena atau pensil warna untuk menghasilkan suatu produk itu kan. Nah, katanya di sini kalau Ruzi dengan Yosi itu menghasilkan produk mind mapping. Ya nak ya. Nah, ya, kalau Suhardi dengan Wiwit itu juga menghasilkan katanya infografis. Kemudian yang ketiga Serli dengan Sigit itu katanya dia hobi nyanyi. Nah, boleh bernyanyi asalkan sesuai dengan materi. Penyanyi Bu. Ya, boleh buat lirik lagunya, boleh misalnya Ail Nur Peter Pan, misalnya nyanyi Buja di Pernemadani, itu bisa dijadikan sebagai lirik lagu, tapi materinya adalah gerakan non-blok. Nah, saya nanya pikir Ibu, nggak suka nyanyi Ibu. Nah, kalau Serli dengan Sigit itu sudah Ibu tes ya melalui angket. Nah, katanya dia hobi nyanyi. Nah, makanya Ibu sesuaikan dengan kelompoknya. Nah, kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan bisa dilihat dari angket dan tes diagnostik. Oke, nak? Oke. Bu. Nah, makanya tadi katanya bilang hobinya nyanyi. Iya. Ya udah, kelompokkan dengan yang hobi nyanyi. Nah, nanti Ibu tunggu. Oke, Ibu tunggu nanti ya, nak ya, lirik lagunya ya. Ya, oke, atau lagunya. Nah, kemudian yang keempat Siti dan Widya itu katanya mau membuat mind mapping juga. Oke, yang kelima Warzukni dengan Yuli. Nah, ini katanya membuat infografis. Nah, itu ya. Jadi silakan Ananda bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau ada pertanyaan Ananda boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Apapun pertanyaan Ananda, insya Allah selagi Ibu bisa jawab, Ibu akan jawab. Oke, nak? Oke. Oke, nah, Bu. silakan. Nah, yuk, silakan. Belajar sesuai dengan kelompoknya. Yuk, Pak Sigit, bikin lirik lagu, Pak Sigit. Ya, boleh bikin aja lirik lagu misalnya Buih Jadi Permadani gitu kan. Nanti dibikin latar belakang gerakan non-blok yang dinyanyikan di situ, tapi lirik lagunya Buih Jadi Permadani. Nah, oke. Ya. Ibu kasih waktu ya, Nanda. Nah, tapi nanti kan Nanda, karena kita menggunakan model PJBL, nah, itu nanti mungkin penampilannya itu di pertemuan kedua. Ya, nak ya? Ya, Bu. Bisa ke studio Pak Sigit seminggu. Aduh, Oke.
Kok nyanyi? Selesai ya. Nah, kemudian Ananda, sekarang tugas kita adalah pembelajaran kita ini kita akan sama-sama menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, nah menarik kesimpulan. Nah, kira-kira Sigit, coba disimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang gerakan non-blok, nak, tentang peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Sambil nyanyi, Bu. Iya. Apa yang ya boleh. Ya. Silakan, nak. Isin, Bu. GNB Organi Internasional terdiri dari 100 negara pre-memori. Sudah, Bu. Oke, hebat. Hebat Sigit ya. Nah, lebih ditingkatkan lagi ya, nak ya, tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda harus serius belajar ya, nak ya. Harus serius belajar, semangat. Nah, semangat supaya nanti pas pulang ke rumah nanti kan ditanya sama orang tuanya, apa pembelajaran hari ini. Nah, jadi Ananda bisa menjawabnya, nak. Nah, jadi gimana maksudnya gini? Jadi Ananda ke sekolah itu tidak sia-sia begitu kan. Jadi apa yang pembelajaran di sekolah pada hari itu bisa dipahami, tidak hanya sekedar dibaca tetapi dipahami. Nah, begitu nak ya. Nah, kemudian baiklah Ibu akan menyimpulkan peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, yang pertama itu latar belakang gerakan non-blok itu diprakarsai oleh adanya Konferensi Asia Afrika yang terlebih dahulu mencetuskan prinsip-prinsip perdamaian. Nah, itu ya. Nah, kemudian usaha negara-negara untuk menyelamatkan diri dari adanya kekuasaan blok barat dan blok timur. Nah, blok barat itu adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Blok timur itu adalah Rusia dan sekutunya. Kemudian tujuannya, apa tujuan dari GNB ini? Yang pertama, mendukung perjuangan dekolonisasi. Kemudian yang kedua, memegang teguh perlawanan terhadap imperialisme, neokolonialisme, dan rasialisme. Yang ketiga, sebagai wadah perjuangan bagi negara-negara berkembang dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, itu tujuan dari gerakan non-blok. Jadi anak-anak Ibu harus serius ya, dipahami ya. Jangan nanti Ibu tanya nggak tahu, ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peran aktif Indonesia dalam GNB. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai negara pelopor berdirinya GNB. Yang kedua, Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam KTT 10 Gerakan Non-Blok tahun 1992. Yang ketiga, Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di berbagai bidang, seperti bidang pertanian dan kependudukan. Yang keempat, Indonesia mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog utara dan selatan. Nah, yang keempat itu adalah peran Indonesia dalam GNB. Nah, sampai di situ ya, nak ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya itu nanti ada tentang ASEAN. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Apakah Ananda ada yang kurang paham? Nah, kalau ada yang kurang paham, boleh Ananda bertanya, enggak apa-apa. Ya, berani ya, nak ya. Nah, oke. Ada pertanyaan, nak? Tidak, Bu. Tidak ada. Oh, enggak ada. Oh, baiklah, Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada Ibu salah dalam berucap, nah Ibu mohon maaf ya. Nah, yang penting kita selalu kompak dan saling memaafkan. Nah, itu ya, nak ya. Semangat nak ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kembali kasih, Bu.